Kayak sekarang generasi muda sekarang itu berada di lingkaran setan. Betul sekali. Karena kita mau ke mana-mana itu maksudnya selalu di depan mata itu. Benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita di sini mau ngobrol santai nih, ya kan, tentang moral generasi Islam. Jadi di sini saya sebagai pembawa podcast pada hari ini, saya Dina Sari Dewi. Lalu di samping saya ada Ibu Ratri. Assalamualaikum. Ya, selaku pembina RAIS, dan ada Azam sebagai ketua RAIS periode 2024 dan 2025. Assalamualaikum. Nah, jadi di sini kita santai-santai basa-basi dulu nih tentang topik yang bakal kita bahas. Nah, ini kan temanya kita bahas tentang moral generasi muda Islam. Nah, menurut Ibu sama Azam itu tuh perspektifnya tuh kayak gimana? Atau gambaran awal gitu? Sebelum kayaknya mohon izin ya Ibu ya, saya mungkin menurut saya sebagai dari sudut pandang saya sendiri ya, sebagai gimana sih kita generasi muda Islami ya, tentunya yang kita berada di era globalisasi, semakin gencarnya banyak informasi, gimana konten-konten yang semakin bertebaran di media sosial. Namun kita itu sebenarnya generasi muda Islami, selain kita harus memegang teguh akidah Islam kita harus juga bisa berpikiran progresif dan dinamis mengikuti bagaimana perkembangan zaman. Mantap. Betul ya, Bu. Dan jangan sampai menjadi generasi muda Islam yang tertinggal. Karena ya Rasulullah pun nggak pernah melarang umatnya untuk mengikuti perkembangan zaman selama itu baik ya. Jadi kita tuh sebagai selain kita generasi muda Islam yang ya kita hidup yang harus mengikuti progresivitas zaman dan dinamika zaman, kita juga berperan sebagai tongkat estafet di dan kemajuan dakwah syiar Islam yang terus digencarkan di seluruh dunia saat ini. Nah, kemudian ya menurut Ibu gimana sekarang? Ya, kalau kita melihat dari sejarah para nabi, para rasul ya, seperti apa yang dikatakan Ali bin Abi Thalib bahwa didiklah anak kalian sesuai dengan zamannya. Betul. Itu kita lihat sekarang banyak yang meninggalkan agama kita, seperti yang mungkin karena penyajiannya yang kurang menarik seperti itu. Kemudian konten-konten konten negatif lebih banyak dibanding dengan konten positif. Maka disinilah kita berperan bagaimana menciptakan konten-konten positif yang menarik supaya yang para pemuda tadi itu tertarik kembali kepada nilai-nilai Islam dan kehidupan sehari-hari seperti itu. Betul. Ya betul, saya setuju dengan apa yang dibilang. Ya Kak Dina juga setuju. Setuju banget sih, karena kan dunia kan semakin maju ya, apalagi teknologi. Itu konten-konten yang bermanfaat dan positif dan mengajarkan kembali tentang ajaran Islam itu harus dikeluarkan. Gitu. Jadi dengan cara-cara yang kreatif, seperti itu. Kalau biar menarik. Kalau kita cuma hanya sekedar ngobrol seperti drama dulu, Ibu yakin pasti akan diingatkan. Makanya harus dicari kan cara-cara supaya bagaimana sih kita menyajikan nilai-nilai agama itu dalam hal-hal yang kreatif, hal-hal yang inovatif. Mereka tidak sadar bahwa kita itu sebenarnya menyebarkan nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai agama dan kehidupan sehari-hari itu. Jadi ya sekarang generasi muda sekarang itu berada di lingkaran setan. Betul sekali. Karena kita mau ke mana-mana itu maksudnya selalu di depan mata itu. Benar. Simpelnya gini, kita aja bangun tidur udah melakukan maksiat, scroll TikTok, buka HP. Kalau orang-orang zaman dulu ya sebelum dikenal teknologi, bangun tidur tuh langsung apa Bu? Langsung baca doa, Itu sunnah Rasul lah ya. Betul. Sekarang dengan adanya HP, jadi kayak Tuhannya gitu ya. Fokus sama HP. Dari bangun tidur sampai mau tidur lagi nggak pernah lepas dari HP kan seperti itu. Iya, makanya jadi kayak sekarang itu tuh harus ya kayak simpelnya bijak dalam menggunakan teknologi Bu. Jangan sampai kita terbawa arus negatif dari penggunaan teknologi seperti itu Bu. Ya.
Karena sekarang kayak misalnya, mohon maaf ibu, mohon maaf sensitif teman-teman, konten pornografi itu semakin ya bertebaran di mana-mana, semakin senang dinikmati oleh generasi muda zaman sekarang. Sadar tidak sadar itu mulai mendegradasi moral kita. Makanya Zainuddin Abidin itu pernah bilang gini teman-teman, kita itu generasi muda mengalami dekadensi moral atau degradasi moral. Karena bahkan gini ya bu ya, ibu tahu kan bu ya, banyak sekali anak-anak yang kayak gak menghormati guru mereka. Betul bu. Menurut ibu gimana bu dari pandangan ibu sebagai guru? Ibu yang sekarang berada hidup di zaman kalian itu sangat jauh sekali zaman ibu. Kalau zaman ibu nih kami itu sangat hormat sekali, nakal-nakalnya kami sebagai siswa itu adab etika menghormati guru itu di atas segalanya karena tidak mungkin istilahnya ilmu adab itu di atasnya ilmu. Berbeda dengan sekarang. Siswa jauh banget dari nilai-nilai agama, tutur bahasa, perilaku itu kurang mencerminkan nilai-nilai yang seharusnya karena itu tadi saking banyaknya nilai-nilai negatif seakan-akan yang negatif itu yang benar. Betul bu. Ya. Iya. Betul. Anak generasi muda sekarang tuh mengalami bias. Biasa. Kebias mereka terbentuk dari lingkungan yang ya negatif, pergaulan yang bebas yang semakin banyak dialami oleh remaja. Tak sadar mereka sudah terjerumus dalam ya lingkaran dosa gitu, lingkaran negatif yang membuat hidup mereka bahkan kayak yang mereka anggap benar, mereka mungkin di dalam pikiran mereka, oh aku ngakuin ini benar, tapi ketika mereka melakukan hal itu ternyata itu adalah hal yang salah. Itu juga berpengaruh sama pendampingan dari orang tuanya. Ya. Iya. Karena kan orang tua itu sangat berperan penting nih sama kehidupan kita. Jadi tuh orang tua itu juga bakal ngasih tahu yang mana yang baik, mana yang buruk. Tapi kalau misalnya udah terbawa arus sama arus negatif, bahkan sama orang tua itu juga kadang nggak bakal berpengaruh kan Bu ya. Ya, jadi memang kenapa sekarang ini jadi degradasi moral tadi mungkin dari kebanyakan nih orang tua sekarang nih menyerahkan pendidikannya ke sekolah seperti itu. Padahal kan pendidikan paling pertama dan utama kan adalah di rumah pada orang tuanya, mulai dari kebiasaan-kebiasaan kan seperti itu. Kedisiplinan itu kan berawal dari rumah. Nah, kalau misalnya di rumah saja tidak dikuatkan masalah moral tadi, dia berteman dengan lingkungan yang juga kurang memperhatikan moral dan etika tadi, maka tambah lagi di sekolah ya sekolah teman-temannya juga lingkaran-lingkaran yang kurang memperhatikan etika karena itu tadi setiap orang memiliki HP gitu ya, dimana HP itu kalau ibu lihat banyak sekali konten-konten negatif kan gitu ya. Dan yang negatif itu akhirnya karena mereka keseringan bukannya jadi seakan-akan itu biasa padahal itu tidak benar. Seperti itu. Iya, itu merupakan pembentukan karakter dari habituasi kebiasaan gimana sekarang generasi muda. Karena gini bu, kalau jadi anak muda tuh sebenarnya mereka tuh fitrahnya bersih bu ya kan. Iya, benar. Anak kecil tuh fitrahnya bersih. Mungkin sebelum kita akil balik, anak muda itu generasi muda ya, terutama mereka tuh masih bersih. Namun karena mereka perlu teman-temannya atau bakal sekarang ibu yang lagi tren FOMO, ibu tahu FOMO yang kayak dia ikut-ikutan. Nggak tahu tuh yang baik, yang mana Iya, yang buruk, yang mana yang penting dia ikutin aja. Yang lagi tren ikutin. Karena kalau mereka nggak ikut-ikutan kayak gitu, bu, mereka bakal dicap kayak temennya kayak, cupu banget. Nggak update lu, gitu bu. Padahal itu negatif Iya, ya. negatif. Itu tuh pintar-pintarlah memilih konten yang bisa diikuti. Ya orang tua mungkin tidak kurang memperhatikan konten anaknya, kemudian guru ketika mau memperhatikan HP siswanya juga nanti dipermasalahkan. Jadi kalau tidak filter dari dalam diri sendiri itu akan sangat susah karena benteng pertama dan utama adalah dari diri sendiri kan begitu ya. Jadi memang kita itu harus terus bagaimana kita bijak, terus kita harus mempertahankan barrier yang kuat dalam diri kita agar kita itu tidak goyah gitu bu, goyah kayak seperti pohon yang masih muda, ketika angin berembus dia goyang ke sana, goyang ke sini, goyang ke sini.
kita harus menjadi pohon ini apa Bu yang biasanya apa panjat tebing ya Bu ya? Panjat tebing 17 Agustus tuh. Manjat pinang. Panjat Pinang. pinang. Oh iya, panjat pinang. Kita harus menjadi panjat pinang agar kayak kita tuh kokoh, tidak walaupun kita ada angin dihembus oleh bagaimana banyak rintangan, banyak apa kayak banyak goda-godaan teman-teman, kita tetap kokoh mempertahankan akidah kita. Untuk bisa mengokohkan diri sendiri, apa yang harus dilakukan? Itu tadi kita harus belajar agama secara baik dan benar, kan gitu ya. Nah, kemudian kita harus memiliki teman-teman yang baik, harus bisa pandai memilih dan memilah. Jadi jangan asal sembarang kita berteman, kan gitu ya. Semakin kita memiliki pengetahuan yang baik, maka kita akan bisa secara bijak dalam berbicara, dalam mengambil suatu keputusan, dalam berperilaku seperti itu. Tapi kalau dia pengetahuan tentang keagamaan ataupun yang lainnya saja kurang, maka dia akan mudah diombang-ambingkan pemikiran orang. Seperti itu. Setuju nggak? Ada setuju nggak nih? Ya Bu. Nah, tapi pengalaman saya nih Bu ya. Generasi muda sekarang tuh Ibu tahu kan Bu, banyak yang bahkan mereka tuh ateis, mereka nggak percaya sama Tuhan gitu Bu. Ya atau bahkan mereka tuh jauh dari agama mereka kan Bu. Karena mereka nganggap kayak kita tuh masih muda, bersenang-senang lah kita lagi muda. Itu cuma sekali. Dosa ya udah dosa aja nggak apa-apa. Nah tapi ternyata ya itu menurut Ibu gimana tuh Bu? Ya kayak anak muda yang sekarang banyak mereka yang bahkan nggak percaya sama Tuhan mereka, agama mereka jarang sholat, terus bahkan itu Bu, menurut Ibu gimana kita? Ya sebenarnya sih itu kan sebenarnya tanggung jawab kita bersama ya. Kenapa kita tahu teman kita mungkin belajar misalnya belajar sendiri gitu ya dengan buku-buku yang istilahnya ya belajar pada buku yang salah, belajar pada guru yang salah seperti itu. Makanya kenapa kita kalian sebagai generasi muda itu perlu adanya komunitas-komunitas, ikut organisasi komunitas-komunitas yang memang menguatkan baik itu keyakinan kalian, pengetahuan kalian, karena kalau dengan adanya diskusi kan kita mau memantapkan pemahaman kita ya. Jadi belajar itu perlu guru. Ya, tidak mungkin kita belajar itu sendiri, itu ya. Kalau guru kan kita perlu adanya belajar perlu guru, belajar perlu teman supaya apa? Apa yang kita pahami itu tidak salah. Betul. Ya kan? Kita bisa berdiskusi dengan guru, kita bisa berdiskusi dengan teman. Gitu. Karena kebanyakan yang jadi misalnya mendapatkan pemikiran-pemikiran yang salah atau negatif, misalnya radikalisme, kemudian dia tidak percaya dengan Tuhan, itu tadi dia punya masalah, jadi pendam, kemudian membaca buku atau membaca artikel yang salah, ya kan akhirnya itu tadi akhirnya dia mungkin tidak percaya dengan Tuhan. Tuhan itu nggak ada gitu. Iya, ya karena akibat dia tidak punya guru, tidak punya teman, terus juga dia belajar sendiri. Iya, betul. Memang kayak jadi kita itu sekarang ya Bu, kalau kita berbicara tentang belajar pasti kita nggak jauh dari dimana indeks pendidikan sekarang. Ya indeks pendidikan kita kan sekarang sangat memperhatikan ya. Kayak pendidikan kita mungkin hanya misalnya orang-orang Papua yang susah mendapatkan pendidikannya Bu. Atau bahkan sekarang ya Bu, pendidikan masih terdesentralisasi, terpusatkan sama Jakarta. Jawa. Ya. Tapi kalau menurut Ibu enggak, dengan adanya teknologi akses informasi itu bisa sangat mudah digunakan. Cuma bagaimana kita secara bijak menggunakan informasi tadi, apakah itu merupakan informasi yang benar atau yang salah. Makanya tadi kenapa kita harus perlunya adanya diskusi gitu, baik kepada orang yang benar. Gitu. Jadi kita nggak bisa hanya belajar di YouTube tanpa ada kita sharing diskusi gitu dengan guru maupun dengan teman-teman. Ini benar nggak sih? Ini benar nggak sih? Kan seperti itu. Betul Bu. Ini kayak sekarang kita harus melakukan sebuah diskusi ya. Jadi diskusi itu tidak hanya dilakukan oleh orang tua aja ya Bu ya. Iya benar. Jadi orang generasi muda itu juga harus ikut andil dalam bagaimana mereka melakukan diskusi yang baik antara sama teman mereka atau sama orang tua mereka, agar mereka bisa tahu ternyata selama ini pemikiran Tuhan yang ini pemikiran itu salah atau benar. Karena anak muda zaman sekarang ini pemikirannya sangat liar nggak sih Bu ya? Iya sih benar banget. Dengan informasi kalau zaman Ibu dulu kesulitan mengakses gitu ya. Iya Bu. Dengan adanya teknologi informasi aksesnya banyak, ya kan?
yang harus kalian perlukan adalah bagaimana kalian memilih dan memilah. Itulah beda zaman ibu dengan kalian. Mana yang benar, mana yang salah, gitu kan, mana yang harus kita ikuti, mana yang tidak, seperti itu. Iya, kayak kalau dulu kan kayak perbedaannya gitu. Kalau kita flashback bagaimana generasi orang tua dulu, generasi apa ya Bu? X atau Bu? X, Z? X. Iya. Pokoknya kan generasi Z ya. Oh itu bukan milenial. Bukan milenial, itu kan 2009. Kalau ibu ini kemana aja bisa. Iya. Makanya generasi ibu ini dikatakan sebagai generasi yang tangguh. Karena mulai dari munculnya komputer yang kami pernah merasakan ketikan, ya kan. Kemudian kami pernah juga merasakan komputer awal Windows dulu, ya kan. Kemudian habis itu baik itu komputer maupun HP dulu namanya pager gitu ya. Jadi cuma ada tulisan saja. Jadi kami ini mengikuti zaman. kami ini semua mengalami. Kami semua mengalami dan kami bisa beradaptasi. Itulah kehebatannya manusia. Manusia itu sangat bisa beradaptasi itu dengan cepat. Itu makanya generasi ibu ini dikatakan sebagai generasi tangguh karena kami bisa mengikuti semua itu dan kami mengalami istilahnya perubahan itu semua. Kalau kalian kan tidak mengalami misalnya nih kayak mesin ketik itu kalian tidak mengalami gitu kan, kalian tiba-tiba sudah ada HP, sudah ada Windows kan gitu ya. Kami semua mengalaminya mulai dari Core 2 Duo, kemudian mulai dari Platinum apa gitu pokoknya. Gitu. Tahun berapa Ibu? Kalau boleh tahu? Jadi kalau kita lihat tren di internet gitu ya, tahun 70-an itu merupakan yang kelahiran 70, 80 gitu ya, itu merupakan generasi yang tangguh. Karena kalian mengalami semua masa itu. Oh itu 70-80 itu ya? Gitu. Nah itu ya Bu, kayak perbedaan mencolok antara generasi muda kita Bu, generasi muda sama dengan generasi yang lalu. Nah kita fokus nih Bu, kayak kita bakal luas kayak gimana sih generasi muda Islam. Apakah sekarang generasi muda Islami yang ikut andil dalam bagaimana menyiarkan dakwah Islam, atau cuman ya sekedar Islam KTP aja ya kan Bu ya? Ya mereka yang penting ya udah, yang penting aku Islam KTP, tapi dia nggak melaksanakan bagaimana syariat Islam. Iya. Kewajibannya dia nggak dijalankan. Jadi kayak cuman dia ngaku dia Islam doang. Dia sama kewajibannya itu nggak dijalankan sama dia. Betul. Nah itu menjadi permasalahan. Ya memang makanya kenapa hidayah itu mahal gitu ya. Kalau kita lihat kan banyak sekali misalnya nih biarawati yang bahkan hafal Al-Quran, hafal hafal hadis gitu ya, beribu-ribu hadis, tapi dia tadi tidak dapat hidayah, tidak masuk Islam gitu. Nah, kita yang sudah alhamdulillah dapat hidayah, sudah menjadi seorang muslim, seharusnya bagaimana menunjukkan cara syukur kita sebagai seorang muslim dengan menjalankan apa yang sudah diperintahkan, seperti itu. Iya. Kayak sebenarnya Bu, jadi sebenarnya kita itu harus memang benar ya, kita generasi muda itu kayak memang harus terutama karena gini Bu, kayak generasi muda sekarang itu malah kalah rajin sama orang tua ya Bu ya. Orang tua itu malah lebih rajin ibadah, mereka lebih rajin ibadah, lebih rajin semangat untuk bagaimana mereka menjalani hidup. Sedangkan sekarang atau ibu tahu kan kayak generasi Gen itu adalah generasi termalas ya. Generasi termalas. Generasi lembek, generasi strawberry. Betul. Yang tidak tahan banting. Iya. Sama. Kalah sama generasi tua. Makanya karena kita itu sekarang udah hidup di zaman yang serba ada ya Bu. Itu termasuk faktornya juga nggak sih? Jadi Gen Z ini jadi pemalas karena kita di generasi sekarang itu semuanya tuh ada, serba ada. Sedangkan orang tua dulu tidak ada. Jadi mereka penuh perjuangan untuk mendapatkannya. Nah, itu perbedaannya itu di situ juga. Iya betul. Memang jadi kayak memang bahaya banget ya generasi muda Islam. Kita tuh penuh dengan tantangan. Gimana sekarang itu banyak sekali kayak yang diwaspadai itu adalah anak-anak muda yang dia menusuk agamanya sendiri. Kan sekarang tuh banyak Bu, yang dulu kan pernah tren tuh kayak ada Al-Quran yang Al-Quran yang dihancur-hancurkan, dibakar kan. Jadi sebenarnya kita tuh
bagaikan bilang pisau bermata dua. Bisa aja generasi muda Islam itu menjadi bumerang buat agama Islam sendiri. Karena mereka ya memahami misalnya paham-paham dari Barat yang mengajarkan bahwa ya liberalisme atau radikalisme dan ateisme. Nah itu yang harus kita waspadai. Itu tidak memungkinkan peluang bagi ideologi-ideologi Barat untuk masuk ke kita, karena kan teknologi sekarang udah ada buat akses, kayak misalnya bisa aja mereka melalui antek-antek mereka kan melakukan algoritma di TikTok dengan tampilan-tampilan yang mendoktrin, mencuci otak ini generasi muda Islami. Ini kan sangat ekstrim Bu, tapi kan ya ini sudah kenyataannya sudah menggerogoti bagaimana keutuhan dari akidah Islam ini kan sejak dini dari ini kepada pemuda-pemuda tersebut. Itu makanya itulah tugas kalian sebagai generasi penerus ya, supaya bagaimana nilai-nilai kemudian Islam itu bisa terus berada di muka bumi kan seperti itu. Nah, ya baik itu dengan kalian pengetahuan ya kan, belajar seperti itu. Jadi jangan antilah dengan agama-agama kalian. Dan setelah kalian memahami ya kalian amalkan. Jangan hanya sekedar memahami tanpa mengamalkan gitu ya. Kalau memahami tanpa mengamalkan seperti buah tanpa pohon tanpa buah yang tidak bisa dirasakan. Ya, itu. Kan kita kan udah bahas tentang dampak positif sama negatif dari media sosial, dari pergaulan dan pertemanan juga kan. Nah, menurut Azam sama Ibu nih, generasi muda Islam itu seperti apa, yang harus seperti apa? Ya, jadi yang generasi muda Islam seperti apa? Ini ya mungkin dari bagian dari kesimpulannya ya, gimana pembahasan tadi. Jadi generasi muda yang memang ideal, yang sesuai dengan bagaimana anjuran dari Rasulullah adalah satu, kita tuh harus berpikiran kreatif dan wawasan, memiliki ciri seperti selektif dalam memilah dan memilih mana yang baik dan buruk. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga harus berpikiran jauh ke depan ya, biar memikirkan bagaimana impact dari apa yang sudah kita lakukan hari ini. Karena orang yang terbaik adalah orang yang menyiapkan masa depannya dari hari ini. Karena gitu Bu. Karena kayak waktu itu bagaikan pisau. Kalau kita tidak memanfaatkan waktu dengan baik, maka ya kita akan ketinggalan waktu tersebut. Waktu adalah sebagai pedang ya. Iya, waktu adalah pedang. Seperti ucapan Umar bin Khattab ya, kalau nggak salah, kalau waktu adalah pedang, dimana kalau kita tidak pandai menggunakannya maka akan bisa mencelakakan diri kita. Iya, betul. Lupa apakah Ali bin Thalib atau Umar bin Khattab itu ya. Waktu adalah pedang. Iya, udah itu yang kedua. Yang ketiga, kita tuh kayak kita juga harus memiliki menguatkan akidah iman kita dan takwa kita agar kita tidak digoyahkan oleh banyaknya ranah maksiat yang semakin bertebaran di mana-mana berjalan. Itu harus berpikiran ya konsisten juga menjaga akidah kita, Islam kita. Kita nggak apa-apa menjadi orang muslim yang gaul ya, ya. Salah. Kita harus tetap berpegang teguh sama nilai-nilai agama seperti itu. Iya, Jadi kalau kita lihat kan mungkin mengalami krisis keteladanan kali ya. Makanya pemahaman tanpa adanya pengamalan kan akan menjadi sia-sia ya. Jadi makanya kalianlah sebagai generasi penerus kalau bisa menjadikan teladan bagi generasi-generasi yang lain. Iya, betul. Menjadi pionir begitu Bu, pionir. Ya apalagi kan kita tuh kayak sekarang tuh kamu kayak misalnya kita jadi yang kita mengamalkan nilai-nilai agama. Dibilangin, lu soalin. Iya, bener banget tuh, sering banget loh ditemuin di zaman sekarang. Iya, padahal kan kita kan cuman mengikuti nilai-nilai ajaran Islam kan, tapi kenapa anak-anak muda zaman sekarang itu malah bilangin kita tuh soalim, terus pergi aja ke sana ke Arab, ngapain pakaian begini ya kan? Iya, memandang sebelah mata sebenarnya. Itu karena mereka mungkin tidak memahami konsep yang utuh seperti itu, atau mungkin ingin memang tidak ingin Islam itu bangkit dan gitu ya.
ya. Iya. Jadi memang banyak cara-cara mereka untuk bagaimana menghancurkan Islam, ya kan? Karena kan sudah jelas sekali bahwa agama kita itu seperti semut yang selalu yang selalu diributin gitu. Ya, betul gula. Ya kan? Jadi memang gini ya Bu ya. Jadi kalau menurut saya selain kita tuh memang betul kayak kita tuh harus kita tuh harus menjadi suatu yang kokoh di tengah banyaknya tantangan seperti ini Bu. Kita juga harus memiliki jiwa survive ya Bu. Kita tuh sebagai muslim gaul boleh, tapi kita harus selektif bagaimana memilih tren-tren yang baik. Jangan sampai kita misalnya ya mohon maaf muslimah, tapi mengikuti tren-tren yang kayak alhamdulillah kayak tren-tren kayak bikini misalnya, astagfirullah bikini seperti itu. Jangan sampai seperti itu. Kita bisa aja misalnya mengubah tren-tren pasmina nih, ya kan? Mengubah jilbab seperti itu tidak apa-apa selama masih menutupi dada, ya aurat. Gaul motret nggak apa-apa, misalnya kita sebagai cowok muslim juga tidak apa-apa buat mengikuti selama ya itu tidak bertentangan dengan syariat Islam gitu ya Bu. Ya kedua kita juga ketika kita berada di daerah yang misalnya pergaulannya sangat bebas begitu misalnya Bu, karena pergaulan bebas itu mungkin ya tidak bisa kita hindari Bu ya kan Bu, pasti apalagi ada pasti aja di lingkungan kita teman-teman kita yang berperilaku yang mengajak kita kepada maksiat, tapi setidaknya kita jangan mau diwarnai oleh mereka. Kita lah yang harus mengajak mereka kepada kebaikan. Karena agama sejatinya mengajarkan mengajarkan kita kebaikan. Walaupun ada kayak nilai-nilai, karena ya walaupun ada nilai agama yang misalnya bertentangan dengan norma kayak kita nggak mau ikut agama dan sebagainya, tapi ya pada akhirnya agama juga mengajarkan kita kebaikan. Itu gimana Ibu? Ini namanya agama itu kan tuntunan ya. Kenapa diturunkannya agama Rasul itu kan supaya sebenarnya menanamkan sebuah peradaban. Ya kan kalau kita melihat dulu awal-awalnya kan memang sebelum adanya agama itu kan hidupnya kacau, nggak ada aturan. Ya kan misalnya dulu tuh perempuan bisa seenaknya diperlakukan, ya kan. Kemudian ada namanya ketika ada bayi perempuan nggak suka gugur gitu kan, dikubur hidup dengan pokoknya dulu tuh jahil banget lah, ya kan. Dengan datangnya agama di situ ada aturan-aturan yang jelas, ya kan, dari bangun tidur sampai tidur lagi sudah punya aturan, baik itu aturan untuk diri kita pribadi sebagai individu maupun aturan kita bermuamalah ya sebagai makhluk sosial begitu ya, sudah sangat jelas sekali. Hanya saja banyak orang yang kurang memperhatikan aturan-aturan itu gitu. Sehingga namanya agama kan rahmatan lil alamin ya, rahmat untuk semua alam gitu. Jadi kebaikan-kebaikan itu kita bisa rasakan ketika memang kita sudah melaksanakannya dengan baik. Tapi ketika kita jauh dari pedoman yang sudah diterapkan, maka itu tadi kita merasa bahwa hidup kita kok susah, kan gitu ya. Hidup kita kok sempit, gitu. Karena kita sendiri yang buat bahwa kita tuh jauh dari pedoman-pedoman yang sudah ditetapkan seperti itu. Betul. Jadi kita itu juga harus pintar yang punya teman juga. Iya. Terus juga harus berpedoman. Iya, benar. Nah itu kan tadi kan kita bahas tentang generasi Islam. Nah menurut Ibu sama Azam nih tugas dan peran pemuda Islam itu gimana? Ya, jadi ya kita kembali lagi kita harus bertugas sebagai satu penyiar sebagai penyiar dakwah Islam, sebagai kita menyalurkan dakwah Islam kepada teman-teman kita, lalu mengingatkan mereka kepada kerjaan kebaikan. Yang kedua kita juga harus tetap mempertahankan keutuhan kita, karena Allah menciptakan manusia, menciptakan generasi muda dan sebagai khilafah di muka bumi, sebagai
pemimpin gitu, memimpin teman-teman kita. Kita jangan mau dipimpin, tapi kita harus memimpin mereka agar kita misalnya mereka sesat, kita ajarkan bahwa ya itu tidak baik. Kita harus kembali kepada yang baik. Tentunya dengan cara-cara yang baik kan supaya tidak terjadi konflik. Jadi kesimpulannya untuk pembahasan kita kali ini yaitu kita harus pintar-pintar untuk memilih teman, juga kita harus mengajarkan kepada semua orang yang memang pengetahuannya itu kurang, kita kasih tahu gitu ya. Tidak besar ngasih tahu dengan kita memberikan keteladanan. Oh iya. Ya kan itu sudah. Ini keteladanan itu adalah merupakan informasi yang sangat luar biasa. Daripada kita misalnya ngasih tahu seakan-akan kita nggak jadi orang, dan tidak kadang-kadang orang tersinggung ketika kita memberitahu, ya kan. Jadi yang paling utama ketika kita menyebarkan kebaikan adalah dengan kita di keteladanan. Jadi itulah teman-teman untuk pembahasan kita pada hari ini. Semoga pembahasan kita pada kali ini bermanfaat untuk teman-teman semua, dan jangan lupa diterapkan ya. Ya betul. Jadilah generasi muda yang Islami, cemerlang, kreatif dan berwawasan. Pintar, inovatif, kreatif. Jangan lupa tonton terus podcast Rohis SMA Negeri 11 Samarinda. Subscribe ya. Oke, subscribe ya. Terima kasih semuanya.